dikasihi Tuhan, kehidupan kekristenan itu adalah unik. Mengapa? Karena kehidupan kekristenan itu tidak untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk dirasakan oleh orang lain, sebagaimana kita betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah yang disebut dengan buah. Di dalam Alkitab banyak sekali catatan-catatan yang diberikan supaya kita menghasilkan buah. Filipi 1 ayat 22, Paulus mengatakan, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah." Dan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, sekarang kita mendapatkan sebuah istilah baru, yaitu buah yang baik. Dari mana kita menghasilkan buah yang baik dari kehidupan kekristenan kita? Ini menjadi poin yang sangat penting untuk kita fahami bersama-sama. Nah, di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Siapa itu? Dikatakan di dalam ayat yang pertama adalah orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan tidak mengikuti jalan-jalan orang fasik. Dan dengan demikian kita mengerti, saudaraku, bahwa buah yang baik itu dihasilkan oleh orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan, yang menghidupi firman Tuhan. Dia menjadikan firman Tuhan itu sebagai sumber makanan sehari-hari, dan lewat itu dia semakin hari semakin bertumbuh. Ada aplikasi firman Allah yang keluar dari kehidupan kita, dan itulah yang membuat kita akhirnya dalam tindakan kita dipandu oleh firman itu. Seperti Alkitab mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saat firman itu kita izinkan mengendalikan hidup kita, menjadi standar-standar dalam hidup kita, dalam bertindak, dalam meresponi perlakuan orang lain, maka pastilah di sana akan keluar buah-buah yang baik, buah-buah yang manis. Sebab bayangkan, karena firman berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebagaimana ditulis dalam Roma 12 ayat 21, maka saudara menghidupinya. Bukankah orang lain melihat ada buah-buah yang baik dari hidup saudara? Dan itu saudara fahami karena saudara menghidupi firman Tuhan. Bukankah ketika dalam masa-masa sukar sekarang ini, saudara tidak mengeluh, saudara tetap percaya kepada Tuhan? Bukankah itu menunjukkan kepada orang lain, saudara memberikan hal-hal yang positif kepada lingkungan saudara, dan sebaliknya tidak memberikan hal-hal yang negatif yang melemahkan orang lain? Dan itu akhirnya dipandang orang sebagai buah yang baik dalam kehidupan saudara. Demikian firman itu mengubah cara hidup kita, dan cara hidup yang sudah diubahkan itu adalah buah yang baik. Jadi, buah yang baik dihasilkan yang pertama sekali dari aplikasi firman Allah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Paulus juga menceritakan di dalam Galatia pasal yang ke-5, mulai dari ayat yang ke-22 dan 23, dia di sana menyampaikan buah roh. Ada kasih
damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya, kesetiaan. Itu semuanya adalah buah roh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah orang suka akan hal itu? Bukankah kalau saudara penuh kasih, orang akan melihat ada buah yang baik dalam hidup saudara? Bukankah ketika saudara sabar dalam segala keadaan, orang melihatnya itu pun sebagai sebuah yang sangat baik? Yang kedua, buah yang baik dihasilkan dari kepenuhan Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita sepenuhnya. Ketika hidup kita ini penuh Roh Kudus, artinya dikendalikan sepenuhnya perkataan, perbuatan, pikiran, kehendak kita sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka saat itulah orang ada melihat banyak buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita mengerti sekarang bahwa buah yang baik itu dihasilkan oleh kehidupan yang menghidupi firman Allah. Dan buah yang baik itu dihasilkan oleh kehidupan yang sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Manakah akan aku pilih? Tentu aku ingin memiliki buah yang baik dalam kehidupan ini, supaya semua orang memuji, memuliakan Tuhan. Sebab dari buahnya orang akan mengenal pohonnya. Dari buahnya lah orang akan mengenal siapa yang menjadi Allah dalam hidup kita, siapa yang menjadi standar dalam hidup kita. Mari hasilkan buah yang baik.